Widono. Kami adalah mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2019 Universitas Mula Warman. Dalam video ini kami akan diskusi dan sharing mengenai konsep dasar sistem pengaturan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari open loop dan closed loop. Open loop adalah sistem pengaturan yang keluarannya tidak berpengaruh terhadap sinyal kontrol. Artinya tidak memiliki feedback atau umpan balik secara langsung sebagai perbandingan dengan inputnya. Kemudian tentang closed loop. Closed loop kebalikan dari open loop. Jadi keluarannya memiliki pengaruh terhadap sinyal kontrol. Artinya closed loop memiliki feedback. Itu yang digunakan sebagai perbandingan dengan inputnya. Nah, menurutmu Gung, mana tuh yang lebih baik, open loop atau closed loop? Kalau mengacu pada penjelasan tadi, kalau menentukan yang mana lebih baik itu kita tergantung keinginan kita, sistem itu yang sederhana atau yang kompleks. Kalau kita menginginkan sistem yang sederhana, maka sebaiknya menggunakan open loop karena tidak memiliki umpan balik atau feedback. Sedangkan kalau kita mau membuat sistem yang lebih kompleks, maka yang lebih cocok adalah yang closed loop karena dia memiliki umpan balik. Itu Wis, menentukannya. Nah Wis, bagaimana pendapatmu? Apakah mesin cuci itu termasuk sistem open loop atau sistem closed loop? Kalau menurutku secara pribadi ya, mesin cuci contohnya juga di rumahku sendiri sih, menurutku masih termasuk dalam open loop. Soalnya ketika kita mencuci baju, kita menyalakan kemudian menggiling, kemudian ketika sudah bersih ya sudah selesai, itu aja. Kalau menurutku sih Wis, berdasarkan perkembangan teknologi sekarang, mesin cuci itu sudah ada yang closed loop. Contohnya ada beberapa mesin cuci yang menggunakan teknologi eco hybrid drying. Nah, teknologi eco hybrid drying ini, mesin cuci ini menyesuaikan banyaknya cucian dengan banyaknya air atau listrik yang digunakan. Jadi dia itu sudah kayak ada umpan baliknya gitu terhadap semakin banyak cucian, maka dia akan mengatur banyaknya air dan banyaknya listrik yang digunakan. Jadi sudah ada mesin yang closing loop. Nah, sekarang aku juga punya pertanyaan ke kamu nih Bung. Jadi tentang mengatur suhu ruangan. Menurutmu mengatur suhu ruangan seperti contohnya AC itu termasuk dalam open loop atau closed loop? Sejauh yang aku tahu sih, pengatur suhu ruang seperti AC itu sebenarnya masih open loop karena dia kita setel AC-nya, maka dia akan tetap gitu stabil, tetap suhu yang diberikan walaupun perubahan suhu ruangan itu sudah berubah-ubah, maka AC itu belum bisa menyesuaikan gitu. Jadi menurut saya sih masih open loop. Jadi sekarang itu AC sendiri itu ada yang sudah closed loop. Di AC terdapat bagian yaitu termistor AC yang fungsinya untuk mengatur secara otomatis suhu ruangan. Jadi contohnya nih, kamu mengatur AC 20 derajat. Nah, ketika suhu ruangan mencapai 20 derajat, maka AC tersebut akan mati dengan sendirinya selama beberapa menit. Kemudian ketika suhu sudah naik contohnya 25 derajat, AC tersebut akan nyala lagi, kemudian akan mengatur suhu ke 20 derajat dan seterusnya. Canggih aja. Iya. Nah di sini sekarang ada beberapa contoh kasus seperti orang menuju benda, orang dari mobil, untuk mengangkut barang dan sistem pengaturan level air. Nah dari sistem contoh kasus itu kita akan mendiskusikan komponen-komponennya Wis. Nah kalau menurutmu orang menuju benda itu seperti apa komponen-komponennya Wis? Nah, tentang orang menuju benda, yang pertama kan pasti ada inputnya. Kalau menurutku yaitu mata, kemudian transdusernya yaitu syarafnya, kemudian controllernya yaitu otak, kemudian pennya yaitu tangannya, kemudian outputnya orang menuju benda itu sendiri. Nah sekarang gimana kalau menurutmu tentang orang mengendarai mobil? Nah kalau menurut saya komponen-komponen sistem orang mengendarai mobil itu terdiri
dari manusia sebagai inputnya itu sendiri. Kemudian transducernya itu adalah bahan bakar dan mesin mobil itu sendiri. Kemudian untuk kontrolernya yaitu setir mobil itu sendiri, karena setir itu yang mengarahkan mobil ke jalan yang baik atau jalan yang bagus. Kemudian untuk plannya sendiri yaitu mobil, karena mobil itu sendiri yang dikontrol dan outputnya adalah mobil itu berjalan. Itu kalau komponen-komponen sistem pengendalian mobil. Nah sekarang ini bagaimana menurutmu mengenai komponen-komponen sistem pada robot pengambil barang? Kalau menurutku pada robot pengambil barang, komponen-komponen sistemnya yang pertama itu outputnya itu program yang diambil dari berbagai bahasa pemrograman. Kemudian transducernya itu baterai, kemudian controllernya itu IC-nya, kemudian plannya yaitu robot itu sendiri, kemudian outputnya itu robot itu mengambil barang. Nah yang terakhir itu tanya tentang sistem pengaturan level air, komponen-komponennya itu apa aja? Kalau sistem pengaturan level air itu terdiri dari input, yaitu perintah dalam bentuk bahasa pemrograman. Kemudian transducernya yaitu energi listrik. Kemudian kontrolernya yaitu IC yang digunakan pada mengatur level air tersebut. Kemudian plan atau objek yang dikontrol yaitu switch pada mengatur level air tersebut. Kemudian outputnya adalah air diatur levelnya, gitu guys. Nah teman-teman, sekarang di sini ada gambar desain sistem kontrol dari sebuah mesin lift. Nah di sini saya akan menentukan komponen-komponennya, dan nanti diagram bloknya akan disampaikan oleh Wisnu. Nah di sini saya akan menyebutkan beberapa komponen dalam mesin lift, yaitu terdiri dari RFID, limit switch, dan push button sebagai input. Kemudian terdiri dari logic controller sebagai proses, dan motor driver, motor lift, LCD sebagai outputnya. Nah untuk blok diagramnya akan dijelaskan oleh Wisnu. Dari gambar sistem blok mesin lift tersebut terdapat input, yaitu input sensor yang masuk ke dalam error detector. Dari error detector akan masuk ke controller yang merupakan otak dari mesin lift itu sendiri. Ia menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan kontrol variabel menjadi sama dengan set point. Kemudian dari controller akan masuk ke aktuator yang merupakan otot dari mesin lift itu sendiri. Ia adalah alat yang secara fisik melakukan keinginan controller dengan suntikan energi tertentu. Kemudian dari aktuator akan masuk ke plan atau proses, yaitu proses tertentu yang dikontrol oleh sistem. Kemudian akan menghasilkan output, yaitu output sensor yang membawa sinyal feedback yang diteruskan ke error detector sebagai pembanding set point dengan sinyal feedback dan menghasilkan sinyal output yang sesuai dengan perbedaan tersebut. Nah demikian teman-teman diskusi kami tentang konsep dasar sistem pengaturan. Terima kasih sudah menonton.